Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sebenjing teman-teman semua di Andalusia yang saya sayangi, saya banggakan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya tiba-tiba terinspirasi ingin membuat suatu video. Semoga tidak ada niat apapun selain memang ingin berbagi semangat, berbagi cerita pengalaman saya. Semoga bisa menjadi, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi, tapi setidaknya bisa menjadi pengingat bagi saya sendiri tentang bagaimana sebuah perjalanan kehidupan, terutama apa yang sudah saya lalui di Indonesia itu patut benar-benar kita syukuri. Jadi yang pertama kita tentu panjatkan syukur yang tak terkira pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita sampai hari ini kondisi sehat, kondisi yang semangat, kondisi yang berbahagia, dan semoga selalu seperti itu. Jadi kemudian salawat salam semoga selalu tercurahkan juga kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dengan beliau, karena suatu kecintaan. Katanya kan kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga karena cinta itulah nanti kita sama-sama menjadi hamba pengikut beliau di akhirat nanti. Oke, jadi gini teman-teman ya, ini santai saja nih. Di sela-sela PPDB saya karena sedang, kalau di status Facebook itu feeling blessed ya, sedangkan merasa teranugerahi. Jadi saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua bahwa ternyata kita patut bersyukur, teman-teman semua patut berbangga, patut bersyukur saat ini menjadi bagian dari keluarga Andalusia. Ini adalah pengalaman yang saya pikir luar biasa ya. Sungguh bisa mengabdi di Andalusia itu luar biasa, dan itu ternyata saya rasakan ketika saya sudah ada di luar Andalusia itu sendiri ya. Manfaatnya itu luar biasa ya. Sehingga kita sudah terlatih ya kan, sudah biasa terlatih untuk bekerja cepat ya, bekerja cerdas ya, bekerja ikhlas. Ternyata itu nilai-nilai itulah yang sangat penting ketika nanti dengan barangkali nanti saya doakan nanti bisa menjadi seorang ASN atau menjadi yang lain gitu ya. Itu bekal yang sangat luar biasa, sehingga saya berpesan ini kepada teman-teman ya yang sedang di Andalusia, terutama yang diberi amanah-amanah yang strategis ya, seperti wakas, seperti staff, itu momentum tersebut harus benar-benar dimanfaatkan, disyukuri. Karena kalau boleh saya katakan, hal-hal yang saat ini jenengan semua keluhkan ke depan adalah hal-hal yang akan jenengan syukuri ya. Ini yang saya rasakan betul-betul ya. Jadi mental yang sudah terbentuk selama kita mengabdi di Andalusia itu luar biasa ya. Itu akan sangat berguna ketika kita ada di lingkungan yang baru, di sebuah sistem yang sudah tertata, sedangkan kita sudah terbiasa untuk melewati hal-hal yang lebih ekstrim daripada itu, sehingga kita punya energi-energi yang sangat luar biasa, yang itu kedepannya akan sangat mempermudah kita dalam bekerja dan berkarya. Jadi itu yang pertama saya rasa beruntungnya teman-teman dan saya yang pernah mengabdi di Andalusia. Kemudian yang kedua ya, ini hanya cerita saja ya. Sekali lagi semoga tidak ada unsur apapun, hanya kita saling berbagi. Barangkali nanti saya doakan teman-teman ada yang tentu ingin jadi ASN ya, P3K atau CPNS, dan tentu ke depan CPNS tetap ada walaupun kita tidak tahu. Kalau belum berubah, yang kedua saya ingin bicara tentang sertifikat pendidik ya. Ini adalah salah satu yang tidak henti-hentinya saya syukuri, bagaimana
sertifikat pendidik itu jika memang regulasi belum berubah ya, ke depannya itu pasti akan sangat-sangat berarti dan kartu truf ya. Dan itu yang saya sangat syukuri bahwa di Andalusia ya, dan di swasta pada umumnya peluang kita untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu luar biasa, terbuka lebar ya. Jadi itu yang mungkin kadang-kadang nampak aneh, namun ya itulah yang regulasi yang ada. Jadi teman-teman di swasta itu justru lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga saya benar-benar berpesan pada teman-teman ya, fokus pada hal itu ya, walaupun tidak menjadi tujuan utama, tapi seandainya ada kesempatan maka ambil itu ya, jangan sampai disia-siakan ya. Karena dampaknya itu luar biasa ya. Dampaknya luar biasa. Saya ingin sedikit cerita ya, tentang kepegawaian. Barangkali nanti teman-teman ada yang awam seperti saya masuk ke dunia negeri, ternyata ada hal-hal yang kita perlu ketahui. Saya juga mencari tahu dari banyak sumber, banyak teman ya. Jadi ketika nanti di CPNS jelas kalian sudah tahu ya, syarat itu nanti luar biasa manfaatnya ketika kalian bisa masuk ke SKP, nanti akan mendapatkan nilai penuh. Kemudian untuk P3K juga sertifikat pendidik itu kan nanti menjadi nilai yang penuh untuk kompetisi teknis. Dari situ saja sudah bisa memberikan peluang-peluang yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh banyak orang yang tidak memiliki itu semua ya. Sehingga itu adalah poin plus ya. Nah setelah nanti jenengan masuk dalam lingkar sistem di negeri ya, ini juga akan sangat menguntungkan ya. Jadi saya ceritakan bahwa teman-teman ya, CPNS itu sudah berhak mendapatkan sertifikat pendidik ya, atau tunjangan profesi guru melalui sertifikat pendidik ya. Jadi bisa dibayangkan ketika jenengan sudah membawa sertifikat pendidik itu sejak dari swasta ya, maka begitu kalian jenengan diangkat jadi CPNS atau ASN, itu otomatis jenengan akan langsung mendapatkan TPG ya. Itu luar biasa ya. Saya katakan luar biasa karena kalau PNS pun yang biasa ya, itu butuh waktu 2-5 tahun untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga kita bisa menghemat waktu 2-5 tahun, dan itu kan waktu yang lumayan panjang, sehingga itulah salah satu kelebihan ketika kita menapaki karir kita itu startnya dari swasta. Kemudian jadi guru yang berikutnya, guru itu kan jabatan fungsional ya. Jadi guru itu jabatan fungsional. Kalau kita belum mendapatkan status fungsional guru ya, maka kita masuknya staff ke perusahaan, sehingga batas maksimal pensiun kita adalah 58 tahun. Namun ketika kita nanti sudah mendapatkan fungsional guru, maka kita sudah sah sebagai guru, maka tunjangan atau batas waktu kita untuk pensiun itu adalah 60 tahun. Nah, untuk mendapatkan tunjangan atau untuk mendapatkan status fungsional guru itu salah satu syaratnya harus memiliki sertifikat pendidik. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan sertifikat pendidik di awal sebelum masuk, maka selanjutnya kita hanya butuh waktu dalam 1 tahun kita sudah mendapatkan SK fungsional. Dan SK fungsional itu adalah tahap awal untuk kita bisa naik ke pangkat ya. Jadi kalau di negeri itu kan ada pangkat, ada golongan. Nah, kalau kita tidak punya fungsional, maka selama bertahun-tahun kita mengabdi itu ya kita tidak bisa naik pangkat. Jadi kalau S1 misalnya itu kan 3A, jadi mau ke 3B tidak bisa, dan seterusnya, apalagi tidak akan bisa. Kita harus start dari 3A dulu. Nah, untuk bisa naik ke 3B kita harus punya fungsional guru gitu. Dan fungsional guru salah satu syarat untuk pengajuan fungsional adalah memiliki sertifikat pendidik seperti itu ya. Oke, mohon maaf ya, tadi terputus memorinya penuh. Nah, jadi saya lanjutkan teman-teman ya. Nah, jadi itu ya. Jadi fungsional itu tadi ya, ketika kita hanya S1 itu kan startnya itu 3A, itu tidak bisa akan naik ke 3B, C, D dan seterusnya ketika kita belum mempunyai SK fungsional. Nah, SK fungsional itu bisa diperoleh minimal 1 tahun setelah CPNS jika kita sudah memiliki sertifikat PDD.
gitu. Maka sekali lagi dengan kita memiliki sertifikat pendidik, maka kita seolah-olah bisa melakukan akselerasi ya untuk memperoleh tunjangan nasional seperti itu. Jadi di sisi lain ya tentu ada nanti berimplikasi terhadap pendapatan kita, karena kita bisa setelah dianggap menjadi guru ya kita akan mendapatkan tunjangan fungsional guru ya, walaupun itu nominalnya ya tidak seberapa, tapi ya lumayan lah, bisa tuku ya, sampurna mil ya gitu ya. Jadi itu teman-teman, jadi sekali lagi bahwa serdik itu ya, saat ini memang masih menjadi kunci yang utama, karena itu memang sudah amanat dari undang-undang tentang guru dan dosen, sehingga ya itu harus mau tidak mau harus kita kejar ya, harus kita kejar. Dan jenengan semua di swasta itu peluangnya luar biasa untuk mendapatkan itu semua ya. Makanya sekali lagi manfaatkan ya, jenengan harus bisa selalu mengoptimalkan peluang-peluang itu, karena ketika jenengan nanti sudah di luar itu akan lebih sulit lagi ya. Itu teman-teman saya yang ada di negeri yang di sini ya, nah itu mereka sudah 5 tahun 10 tahun itu belum punya sertifikat pendidik. Makanya heran ya ketika saya kesini ya, saya sudah membawa sertifikat pendidik dan TPG-nya sudah bisa cair alhamdulillah, sehingga luar biasa ya. Ada hal-hal yang memang tidak masuk akal, maka yakinlah bahwa keberkahan itu ada teman-teman ya, barokah itu ada, sungguh itu nyata ya. Dan jenengan percaya barokah itu ada, dan seringkali itu tadi kita tidak merasakan barokah itu secara langsung, tapi kalau kita merenungkan ya, dan kita rasakan, cermati, ternyata barokah itu luar biasa. Sehingga ketika jenengan mengabdi di Andalusia ya, coba tata hatinya ditata ya. Harus ditata hatinya bahwa kita memang sedang mencari nafkah ya, mencari rezeki. Di luar itu akan banyak rezeki-rezeki yang mengiringi, yang itu tidak bisa dijelaskan dengan nalar kita. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama tentang itu, yang kedua tentang serdik, yang ketiga ini tentang pengembangan diri teman-teman ya. Jadi ini juga penting ya. Saya merasakan ya, mohon maaf ya, ketika kita sudah sibuk di Andalusia dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam tuntutan internal yang memang sedang kita tata bersama-sama, kita kadang-kadang lupa untuk mengembangkan diri ya. Padahal kita sebagai guru itu harus selalu mengembangkan diri. Jadi silakan ikuti berbagai seminar, berbagai program-program pemerintah ya. Jadi kalau jenengan aktif, silakan buka di SIP PKB. Di situ tuh ada guru semangat, guru belajar AKM, guru belajar inklusi, guru belajar seri pendidikan kecakapan hidup, dan itu jenengan ikuti ya, jenengan ikuti. Meskipun sertifikatnya mungkin belum berarti bagi jenengan, tapi jangan salah ya, barangkali kan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita kan. Bisa jadi tahun depan jenengan sudah jadi ASN ya, ternyata sertifikat tersebut kemudian bisa dimanfaatkan untuk menambah masa kerja, untuk menambah kenaikan pangkat, karena nanti ada namanya PAK ya, penilaian angka kredit. Angka kredit itu diperoleh dari sertifikat, kemudian jenengan menulis buku, jenengan bikin puisi, jenengan bikin artikel dan segala berbagai macam yang lain, itu akan sangat bermanfaat ya. Di sisi lain ya, itu juga meningkatkan kapabilitas kita sebagai guru dan lembaga kita ya. Kalau guru-gurunya banyak menulis BTK, guru-gurunya banyak menulis artikel ilmiah, menulis jurnal, menulis artikel-artikel opini di koran ya, tentu itu akan menjadi nilai positif yang ditambah bagi lembaga kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengikuti itu ya. Jangan merasa itu tidak penting ya. Walaupun itu nanti tidak berguna, tapi kenyataannya ya itu akan berguna bagi diri kita sendiri secara kemampuan, secara penguasaan konsep, mental, emosi dan lain sebagainya ya. Saya ambil contoh ya, ini sekali lagi hanya ibroh ya, semoga bisa menjadi penyemangat. Dulu ya, ketika ada program guru penggerak ya, di awal itu kan tidak ada yang berminat ya, dan ya, saya ikut aja isengnya kan. Saya belum tahu apa itu guru penggerak dan lain sebagainya ya. Kemudian saya ikuti lah guru penggerak sampai saat ini sudah 10 bulan lah kurang lebih saya ikuti prosesnya. Saya tidak tahu apa sih kebermanfaatnya, yang jelas saya ingin merubah diri saya sendiri itu. Ternyata ke depan ya regulasi berubah ya. Kemarin ya pernyataan dari Pak Menteri ya, Nadiem Makarim, ternyata ya bahwa mekanisme untuk menjadi kepala sekolah ya, yang dulunya kan melalui seleksi ya, ada namanya seleksi kepala sekolah dan lain-lain ya.
ya itu ke depan ya, kalau memang masih menterinya sama, regulasinya masih sama ya, syarat untuk bisa menjadi kepala sekolah salah satunya harus memiliki sertifikat guru penggerak ya. Dari situ kan kita tahu oh ternyata perubahan regulasi itu sangat dinamis gitu, dan itu tentu akan berlaku di negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Jadi saya yakin diantara teman-teman semua pasti kan nanti akan ada yang meneruskan kiprah atau posisi dari Pak Guru ya. Tentu itu harus disiasati ya, teman-teman harus salah satu dari kalian atau harus semuanya ya untuk mengupgrade kapasitas sehingga ketika suatu saat amanah itu datang ya dengan semua sudah siap gitu. Karena siapa lagi gitu kan orang yang paling memahami dan paling mencintai ya Andalusia selain orang-orang yang sudah lama berkecimpung, sudah lama mengabdi di situ. Maka itulah suatu amanah yang pasti suatu saat akan datang kepada jenengan semua itu, entah siapa nanti saya tidak tahu. Nah, makanya saya berharap teman-teman sekali lagi jangan berhenti untuk bergerak ya. Jangan berhenti mengembangkan diri ya, push terus kemampuannya, belajar terus ya. Karena yaitu kualitas guru itu sangat menentukan kualitas dari sebuah pendidikan gitu. Jadi itu pesan saya, jadi silakan sering cek SIM PKB, jangan dipasrah ke Pak Risto ya. Nah, kalau operator dan lain-lain itu operator itu hanya membantu, tapi secara pribadi guru itu harus baik data, perbaikan data, pengecekan data dan lain-lain sebagainya itu sebenarnya adalah fungsi dari atau tugas dari masing-masing guru. Operator hanya fasilitasi. Jadi begitu teman-teman. Mungkin ya intinya poinnya ini tiga yang ingin saya sampaikan. Yang intinya semuanya adalah bahwa kita harus merasa bersyukur, bangga gitu, sehingga itu akan menjadikan kita menjadi optimal dalam bekerja, tulus ya, bahwa Andalusia itu adalah sebaik-baik tempat ya. Saya kemarin sempat berpikir karena saya teringat betul kalimat dari Pak Daud ya, bahwa ketika kita baik di suatu tempat itu maka Allah akan memastikan kita tetap berada di situ, mencondongkan hati kita untuk selalu di situ ya. Nah, tapi ternyata begitu saya mengikuti jadwalnya kok saya alhamdulillah saya keterima ya, di sini saya senang ya alhamdulillah. Tentu saya tidak menafikannya bahwa saya senang saya bisa terima, bisa mengupgrade diri lagi. Tapi saya berpikir ya Andalusia itu kan dunia dan akhirat bersama-sama, satu tempat yang semulia-mulia tempat. Nah, dari awal tuh saya di situ, kemudian kok saya mau tidak mau dipindahkan gitu kan. Saya bertanya-tanya sebenarnya pada diri apa yang salah dengan saya ya. Kemudian saya renungkan, saya pelan-pelan saya pikirkan, ternyata bukan sayanya atau Andalusianya yang kurang baik. Andalusia tetap sebaik-baik tempat, namun ketika saya melihat lebih jernih ya, ada sebuah skala prioritas di situ, ada sunatullah bahwa sesuatu itu harus selalu berputar ya. Ada kalanya mati, ada kalanya lahir, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya pergantian itu harus terjadi. Ketika saya masuk ke dunia yang baru ini, saya baru menyadari bahwa oh iya ternyata di Andalusia sudah banyak teman-teman yang baru, semangat baru ya, yang sangat-sangat berkualitas ya, alhamdulillah. Artinya di situ sudah cukup untuk potensi-potensi orang-orangnya. Nah, sedangkan saya ketika saya masuk ke sini saya melihat oh ternyata di sini teman-teman senior saya sudah sepuh dan lain-lain. Maka mungkin itulah tujuan Allah ya, tujuan Allah mengirimkan saya menggantikan tempat saya ya. Mungkin saya memang sudah selesai ya, tugas saya di Andalusia sudah selesai. Kan seperti itu manusia hidup kan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari waktu satu ke waktu yang lain ya. Kalau kata orang Jawa kita itu kan wayang ya kan, sudah ada dalaknya, jadi kita ikuti saja. Nah ternyata begitu. Maka sekali lagi saya merasa yakin gitu teman-teman di sana. Nah, tentu ketika jenengan masih ada di sana ya, masih diamanahkan untuk menjaga dan mengelola Andalusia, maka yakinlah bahwa itu adalah kehendak Gusti Allah. Maka maksimalkan potensi jenengan ya, tulus, ikhlas ya. Karena nanti Allah yang akan mengganti, sungguh itu akan benar-benar janji Allah itu nyata bahwa ketika kita ngopeni agama ya, apalagi agama gitu kan ya, tentu nanti Allah yang akan secara langsung ngopeni kita dan keluarga kita, dan itu harus jadi keyakinan dan keimanan yang kuat ya di teman-teman semua. Jadi seperti itu teman-teman, semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, sedikit berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Saya mohon doa semoga di tempat yang baru ini ya, saya tetap bisa
membawa giroh atau semangat Andalusia itu tetap ada dalam diri saya, jati diri saya. Ya, ini baju saya juga tetap saya pakai Andalusia lurik untuk hari Selasa, ya, sebagai pengikat dari mana saya berasal, dan tentu itu akan menjadi benteng bagi saya untuk mengarungi kehidupan saya di tempat yang baru. Saya juga berdoa teman-teman di sana di Andalusia semoga selalu diberikan kesehatan, ya Allah angkat derajatnya, ya Allah muliakan, dan semoga Allah tanamkan ketulusan, rasa pengabdian yang dedikasi yang tinggi kepada lembaga, dan semoga kita selalu terjalin silaturahmi, ya, karena teman baru itu tidak berarti menggantikan teman yang lama, ya, tapi akan selalu seperti itu, ya, bertambah teman, saling silaturahmi seperti itu. Jadi ya teman-teman, ya sedikit dari saya, mohon maaf saya banyak bicara, tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan, sekali lagi mohon dimaafkan, ya. Semoga kita sama-sama bisa berjuang dengan maksimal di tempat kita sama-sama berjuang, dan yang penting see you on top, ya. Kita akan berjumpa di titik tertinggi, ya, dimana kita sama-sama bisa mencapainya, dan kita akan bersama-sama ke sana. Itu ya, Al-Fakir, saya Prasetyo pribadi, ya, yang selalu mencintai Andalusia setiap saat dan mencintai teman-teman semua juga. Mohon maaf, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.